Nein, das funktioniert nicht. Iya Pak, nanti kita lihat dulu ya. Insya Allah. Masalahnya, dua orang ini mungkin baru saja meninggalkan meeting yang sama dengan kesimpulan yang benar-benar berbeda. Yang satu pulang dengan pikiran, baik, sudah saya sampaikan dengan jelas ini tidak akan jalan. Yang satu lagi pulang dengan pikiran, oke, kemungkinan masih terbuka. Jadi sebenarnya, siapa yang baru saja mengatakan tidak? Coba bayangkan meeting internasional lain. Kali ini soal harga. Nein, das ist für uns momentan keine Option. Oh iya, mungkin nanti bisa kita pertimbangkan lagi ya. Di atas kertas, dua kalimat ini kelihatannya membahas hal yang sama, penolakan terhadap sebuah tawaran. Tapi di kepala masing-masing orang, dua kalimat ini membawa emosi yang jauh berbeda. Bagi banyak penutur Jerman, mengatakan Nein secara langsung seringkali bukan bentuk kekasaran, justru sebaliknya. Logikanya kurang lebih begini. Saya menghargai waktu Anda, jadi saya beri jawaban yang jelas, bukan jawaban yang menggantung. Tapi dalam konteks tertentu di Indonesia, penolakan yang terlalu langsung dapat terasa seperti sesuatu yang lain sama sekali. Bukan sekedar tidak untuk proposal ini, tapi lebih dekat ke saya menolak Anda sebagai pribadi. Dan ini bukan berarti orang Indonesia tidak jujur. Ini juga bukan berarti orang Jerman tidak sopan. Ini adalah dua definisi kesopanan yang berbeda. Dalam ilmu komunikasi lintas budaya, ada istilah untuk ini, low context dan high context communication. Tapi, lupakan istilahnya sebentar, intinya sederhana. Di budaya low context, makna ada di kata-katanya sendiri. Apa yang diucapkan, itulah maksudnya. Di budaya high context, makna seringkali ada di sekitar kata-kata itu. Nada suara, hubungan, situasi, siapa yang hadir di ruangan, dan disinilah masalah sebenarnya mulai terbentuk. Karena kedua belah pihak sama-sama merasa mereka sedang bersikap sopan. Tapi ada masalah yang lebih besar, dan ini baru permukaannya. Können Sie das am Freitag fertigstellen? Insya Allah, kami usahakan. Ini bagian yang menurut saya paling banyak menimbulkan kesalahpahaman. Bagi orang Jerman yang mendengarnya, kalimat ini kedengaran seperti komitmen. Ada kata usahakan, ada nada percaya diri. Bagi orang Indonesia yang mengucapkannya, belum tentu. Sekarang, saya harus jujur di sini. Dan tolong jangan buru-buru menyimpulkan bahwa insya Allah artinya tidak. Itu terlalu menyederhanakan. Insya Allah secara harfiah berarti jika Allah menghendaki. Tapi dalam percakapan sehari-hari, terutama dalam konteks profesional, frasa ini dapat berfungsi macam-macam, tergantung siapa yang mengucapkan, dengan intonasi seperti apa dan dalam hubungan seperti apa. Kadang, ia berfungsi sebagai soft commitment. Komitmen yang serius tapi dibungkus dengan kerendahan hati karena secara prinsip tidak ada manusia yang bisa menjamin masa depan 100%. Kadang ia berfungsi sebagai uncertainty marker, sinyal halus bahwa sebenarnya ada keraguan. Dan kadang ia berfungsi sebagai politeness buffer, cara menghindari kata tidak secara langsung supaya tidak ada pihak yang merasa ditolak di depan umum. Masalahnya, ketiga fungsi ini terdengar persis sama di telinga orang yang tidak familiar dengan konteksnya. Dan frasa lain seperti, nanti diusahakan, kita lihat dulu, mungkin bisa, saya coba tanyakan, nanti saya kabari. Semuanya punya rentang makna yang serupa. Fleksibel tergantung situasi, tergantung siapa yang bicara. Bagi orang yang terbiasa dengan komunikasi yang eksplisit, ini terasa seperti berjalan di atas kabut. Ada satu kata yang paling sering membuat orang Jerman salah membaca situasi ini. Dan itu bukan tidak, justru iya. Karena dalam meeting internasional, yes bisa lebih berbahaya daripada no.
Sekarang, bayangkan meeting yang baru saja dimulai. Wir haben 30 Minuten. Jetzt mal Butter bei die Fische. Kita ngobrol dulu, Pak. Sudah makan? Bagi sebagian orang Jerman, ini bisa terasa seperti membuang waktu. Ada agenda, ada target, kenapa harus membahas soal makan siang dulu? Tapi, dalam konteks profesional Indonesia, basa-basi seringkali bukan percakapan kosong. Ia punya fungsi sosial. Pertanyaan seperti, sudah makan? Perjalanan lancar? Keluarganya bagaimana? Dapat menjadi cara untuk membangun rasa percaya sebelum masuk ke pembicaraan yang lebih serius. Semacam signal, saya melihat Anda sebagai manusia dulu, baru sebagai mitra bisnis. Dan disinilah dua kepala berpikir dua arah yang berlawanan, di ruangan yang sama. Ketika orang Jerman berpikir, kenapa meeting ini belum mulai? Orang Indonesia mungkin sedang berpikir, kenapa dia langsung bicara bisnis tanpa membangun hubungan? Bukan salah satu pihak yang salah. Hanya 2 jam yang berjalan dengan kecepatan berbeda. Sekarang, bagian yang paling sensitif, kritik. Das ist doch falsch. Wir müssen das ändern. Dalam budaya kerja Jerman, ada konsep yang disebut Kritikfähigkeit, kemampuan menerima kritik. Kritik langsung terhadap pekerjaan seringkali dipahami sebagai kritik terhadap pekerjaannya, bukan terhadap harga diri orang yang mengerjakannya. Dua hal itu dipisahkan. Tapi, dalam konteks tertentu di Indonesia, di mana konsep seperti rasa malu, menjaga perasaan, sungkan, dan menjaga muka punya peran besar dalam interaksi sosial. Kalimat yang sama bisa mendarat jauh lebih keras dari yang dimaksudkan. Bandingkan, Ihre Berechnung ist falsch. Mungkin bagian ini bisa kita cek lagi. sekarang saya tanya ke Anda, kalau kalimat Jerman tadi diterjemahkan secara literal ke bahasa Indonesia, perhitungan Anda salah. Apakah hasilnya masih terdengar profesional? Belum tentu. Kadang ia terdengar seperti serangan. Dan ini bukan soal siapa yang lebih benar. Orang Jerman bisa terdengar kasar justru karena mereka sedang mencoba menghormati waktu dan kejelasan. Sementara orang Indonesia melembutkan kritik justru karena sedang mencoba menjaga hubungan kerja tetap utuh. Ini tahun 2026. AI translator ada di mana-mana. Jadi masalah ini seharusnya sudah selesai kan? Belum tentu. AI dapat menerjemahkan kalimat insya Allah, nanti saya usahakan, menjadi sesuatu yang secara harfiah berbunyi God willing, I will try to do it later. Secara kata per kata itu benar. Tapi mesin belum tentu memahami fungsi sosial dari kalimat itu dalam konteks tertentu. Apakah ini komitmen serius atau cara halus untuk memberi ruang mundur? Hal yang sama berlaku untuk kalimat Jerman. Wir müssen darüber noch sprechen. Kalimat ini tidak selalu berarti penolakan. Kadang ia memang berarti persis apa yang dikatakan. Masih perlu dibicarakan. Dan inilah satu kalimat yang menurut saya paling penting dalam seluruh video ini. Translation translates words, cultural competence interprets intention. Penerjemahan menerjemahkan kata, kompetensi budaya menafsirkan maksud. AI bisa membantu Anda memahami kalimatnya, tapi belum tentu membantu Anda memahami orangnya. Ada satu lapisan yang jarang dibicarakan. Hierarki. Di Jerman, struktur organisasi dapat terasa lebih egaliter dibanding yang dibayangkan banyak orang. Tapi, di balik itu, aturan, prosedur, dokumentasi, dan tanggung jawab biasanya sangat eksplisit. Siapa bertanggung jawab atas apa, tertulis jelas. Di Indonesia, dalam konteks tertentu, hierarki sosial dapat memainkan peran yang lebih besar dalam cara orang berkomunikasi. Posisi senior dapat sangat menentukan arah sebuah keputusan, dan hubungan personal dapat mempengaruhi bagaimana negosiasi berjalan. Ada istilah untuk kecenderungan ini di sebagian tempat kerja, Bapakism. Pola di mana figur senior diperlakukan hampir seperti figur ayah dalam struktur organisasi. Tapi ini tidak berlaku di semua perusahaan, dan tidak adil untuk menggeneralisasi seluruh dunia kerja Indonesia seperti itu. Sekarang bayangkan skenario ini. Seorang manajer Jerman bertanya langsung kepada seorang eksekutif senior Indonesia di depan tim.
Why hasn't this decision been approved yet? Secara harfiah, pertanyaan ini normal, bahkan terdengar netral. Tapi dalam konteks tertentu, tergantung siapa yang bertanya, kepada siapa, dengan nada seperti apa, dan di depan siapa, pertanyaan yang sama dapat terdengar seperti mempertanyakan otoritas orang tersebut di depan bawahannya sendiri. Dan disinilah letak masalah sebenarnya. Konfliknya bukan tentang isi pertanyaan. Konfliknya tentang siapa yang bertanya, kepada siapa ditanyakan, bagaimana cara bertanya, dan di depan siapa itu ditanyakan. Sekarang, mari kita satukan semuanya. Karena inilah titik di mana dua kesalahan bertemu. Kesalahan orang Jerman seringkali menganggap yes, insya Allah, atau nanti kita lihat sebagai bentuk persetujuan yang pasti. Kesalahan orang Indonesia dalam konteks tertentu menganggap nein sebagai penolakan yang bersifat personal. Satu pihak pulang dari meeting sambil berpikir dirinya sudah mendapatkan persetujuan. Pihak lain pulang dari meeting yang sama sambil berpikir dirinya baru saja memberikan penolakan yang jelas dan tegas. Dua orang, satu ruangan, dua kesimpulan yang sama sekali berbeda. Dan tidak ada yang berbohong, tidak ada yang tidak sopan. Mereka hanya bermain dengan aturan permainan yang berbeda. Dan tidak ada yang menjelaskan aturannya di awal. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Ini bukan tentang mengubah budaya siapapun, tapi tentang membuat maksud menjadi jelas tanpa menghancurkan hubungan. Kalau Anda orang Indonesia yang bekerja dengan orang Jerman, daripada hanya berkata, nanti saya usahakan, coba tambahkan kejelasan. I cannot guarantee it, but I will try to finish it by Friday. Atau kalau memang tidak realistis, I don't think Friday is realistic. Monday would be possible. Cobalah untuk selalu memisahkan 5 hal ini dalam kepala Anda sebelum bicara yes, no, maybe, deadline, dan tingkat kepastian. Kalau Anda orang Jerman yang bekerja dengan orang Indonesia, jangan langsung menyimpulkan bahwa insya Allah otomatis berarti confirm. Tanyakan dengan sopan, just to make sure, is Friday a confirmed deadline or is it still tentative? Atau, should I consider this agreed or do we still need approval from someone else? Pertanyaan semacam ini tidak terdengar tidak percaya. Ia justru menunjukkan bahwa Anda memahami bahwa iya tidak selalu berarti iya yang sama di setiap budaya. Tujuannya bukan membuat satu pihak berbicara seperti pihak lain. Tujuannya adalah membuat maksud menjadi jelas tanpa menghancurkan hubungan yang sedang dibangun. Dalam bisnis internasional, masalah terbesar seringkali bukan karena dua orang berbicara bahasa yang berbeda. Mereka justru berbicara bahasa yang sama-sama dipahami secara harfiah, tapi memberi arti yang berbeda pada kata yang sama. Orang Jerman berkata nein, orang Indonesia berkata insya Allah. Satu terdengar terlalu kasar, yang satu lagi terdengar terlalu vague. Tapi sebenarnya, keduanya sedang mencoba melakukan hal yang sama, menjaga hubungan dan mencapai tujuan, hanya saja dengan aturan komunikasi yang berbeda. Masalah terbesar dalam komunikasi lintas budaya bukan bahasa. Masalahnya adalah kita menganggap sopan santun kita sendiri bersifat universal. Kalau kamu pernah bekerja dengan orang Jerman dan pernah mengalami momen, kok dia langsung bilang nein? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Also, wir machen Schluss hier. Dankeschön für Zuschauer und Zuschauerinnen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.